Pemirsa, selamat siang. Saat ini kami sedang berada di Museum Mercedes-Benz Kota Stuttgart. Kita akan menyaksikan bagaimana teknologi mobil pertama kali diciptakan. Siapa penemunya? Akan kita saksikan nanti. Tapi yang menarik adalah bahwa bagaimana negara Jerman yang saat ini dikenal dengan negara mobil, Auto Stadt dalam bahasa Jerman, Auto Nation, Car Nation, bagaimana mengembangkan produk mobil mereka mulai dari sesuatu yang sangat sederhana, menyelesaikan problem masalah transportasi dan seterusnya. Ada juga sejarah nanti akan kita lihat bagaimana mereka melampaui sejarah sulit mereka ketika Perang Dunia Kedua, ketika mereka berada dalam tekanan dunia internasional dan seterusnya. Mari kita saksikan. Selamat menyaksikan. Di museum ini kita akan melihat bagaimana negara Jerman dimulai dengan Daimler dan Benz membangun industri nasional mobil mereka. Ya. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga buat negara kita, boleh jadi seperti itu. Bagaimana sejarah dimulai dari hal yang sangat sederhana boleh jadi pada saat itu, tapi sudah merupakan hal yang sangat bagus untuk diterapkan dan menyelesaikan problem transportasi pada saat itu. Nah, ini adalah 3 orang penemu dari mobil pada saat itu. Ini adalah Daimler, ini ada Mr. Benz, dan ini adalah Mr. Maybach. Ya, kita akan melihat tayangan-tayangan yang akan kami tampilkan berikut ini. Ya, pemirsa, yang kita saksikan saat ini adalah mobil pertama yang diciptakan oleh Daimler. 4 penumpang mobil atau mobil berpenumpang 4 yang diciptakan tahun 1886 atau 1886. Kita lihat bagaimana desainnya, bagaimana kerangkanya, bagaimana kita lihat mesinnya, bagaimana kita juga melihat keunikan, ya, eksotisme dari desain mobil tersebut. Nah, dan ini adalah sebuah pencapaian yang sangat luar biasa karena dahulu orang hanya mengatakan tidak mungkin mengalahkan kuda untuk moda transportasi pada saat itu. Catat, tahun penemuan mobil adalah tahun 1886 dan kemudian inovasi terus hingga tahun 1900. Ya, yang akan kita saksikan berikutnya adalah bagaimana perkembangan riset atau penelitian di bidang permotoran dan permobilan ini. Ini adalah motor pertama yang diciptakan oleh Daimler, ya. Untuk mengalahkan atau menyuplai kuda pada saat itu. Ya. Daimler bercita-cita pada waktu itu bagaimana dia bisa mengendarai sebuah moda transportasi buatan yang bisa mengalahkan kuda. Ini adalah bus pertama di dunia yang diciptakan oleh Daimler. Mungkin kita tidak bisa membayangkan kok bus pertama seperti ini ya, tapi memang inilah 8 penumpang bisa dimasukkan dalam bus ini ya, pada saat itu, dan ini merupakan penemuan yang tercanggih pada waktu itu untuk mengangkut penumpang sampai 8 orang. Luar biasa bukan? Di musim ini juga kita akan saksikan bagaimana Jerman yang dahulunya adalah negara
agraria boleh jadi seperti negara kita, negara Indonesia. Tapi kemudian setelah penemuan Daimler yang sangat menakjubkan ini, mereka kemudian melihat peluang untuk menjadikan ini sebagai komoditas nasional mereka. Mereka kemudian mengembangkan teknologi ini untuk menjadi skala massal atau mass production, dan mulailah tahun 1900-an yang diprakarsai oleh perusahaan dinamakan Krupp, ya. Mulailah kemudian masa di mana teknologi mobil, ya, otomotif ini menjadi teknologi yang menjadi unggulan Jerman. Ya. Ya, kita lihat bagaimana suasana dari sejarah mobil nasional Jerman yang membuat kita takjub bagaimana mereka membangun sebuah industri dimulai dari riset yang matang, yang kuat. Kemudian mereka melihat sebuah peluang ke depan. Dan kita juga bisa lihat bahwa bagaimana Jerman sebenarnya juga sudah mempersiapkan dari Daimler mesin-mesin Daimler ini untuk mesin-mesin pesawat terbang. Tetapi kemudian karena masalah politik kekalahan Jerman dalam Perang Dunia Kedua, mesin-mesin ini atau teknologi ini kemudian diberhentikan atau dilarang untuk diteruskan menjadi mass production untuk membuat sebuah teknologi pesawat terbang yang mumpuni. Kita juga bisa lihat bahwa beberapa eksperimen Daimler juga sudah digunakan untuk pesawat ataupun untuk menaikkan penumpang, ya, dalam pesawat yang kita bisa boleh bilang sekarang balon udara mereka. Tapi sebenarnya ada cikal bakal dari teknologi pesawat terbang yang digunakan oleh Daimler untuk masa depannya. Ini adalah mesin atau mobil pertama tercanggih pada waktu itu yang ditemukan atau dibuat akhir tahun 1900 oleh Daimler. Kita lihat bagaimana mesin ini. Kita bisa saksikan juga beberapa contoh mesin-mesin pesawat yang dibuat oleh Daimler. Ya, jadi memang sebenarnya Jerman ini sudah mempersiapkan sejak dahulu, ya, teknologi untuk mesin pesawat. Kita bisa saksikan beberapa pesawat ataupun mesinnya yang digunakan untuk pengembangan teknologi pesawat. Namun sangat disayangkan memang bahwa akibat politik dari Perang Dunia Kedua yang menyebabkan Jerman harus mengakui kekalahannya, teknologi pesawat ini kemudian tidak dilanjutkan untuk pengembangan secara produksi massal. Saudara, ini mungkin hal sederhana di dalam kendaraan Anda, tapi pada zamannya dia adalah sebuah penemuan yang sangat penting. Spion, orang bisa melihat ke belakang. Nah, di museum ini juga dijelaskan bagaimana penemuan-penemuan sederhana dalam tanda kutip tadi, ya. Penemuan spion, penemuan wiper, penemuan pentil dan sebagainya, ya. Dan kita lihat bagaimana mobil ini dulu dikendarai oleh seorang wanita yang menjadi juara untuk pengendara mobil ini. Spion, wiper, dan pengendara atau nomor 1 pemenang mobil ini adalah wanita, ya. Dan juga beberapa mobil yang lainnya juga begitu.
mobil untuk balapan mobil, kecepatan dan ketangguhan. Itulah mobilnya. Ya, mari kita saksikan. Ini luar biasa. Ya, pemirsa, Mercedes-Benz juga memperhatikan aspek lingkungan. Semakin meningkatnya tekanan terhadap lingkungan, maka teknologi untuk ramah lingkungan terhadap mobil ini juga sangat diperhatikan. Ini mobil yang sangat luar biasa sekali. Seluruh pembakaran dan seluruh otomatisasinya digerakkan oleh fuel cell, teknologi fuel cell yang sangat ramah lingkungan. Anda mau mobil seperti ini? Mari kita berdoa. Semoga proyek mobil nasional lebih hebat hari ini. Dan apa yang kita pelajari tentang bagaimana membuat sebuah teknologi, membangun sebuah teknologi mobil, perlu keseriusan, perlu bukan hanya kecerdasan, perlu dedikasi, pengorbanan, dan terus-menerus perbaikan dari hari ke hari. Pantang menyerah, itulah yang menjadi pelajaran penting bagi kita dalam membangun mobil nasional. Membangun mobil nasional, yakinlah, tidak bisa satu hari. Seperti halnya Daimler, seperti halnya Benz membangun mobil nasional dari tahun 1886, kemudian mass production tahun 1950, setelah melalui masa sulit Perang Dunia dan seterusnya. Mari, terima kasih atas perhatian Anda. Jayalah Indonesia.